الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah membahas bahwa mafasidus syirki wa adraruhu, kerusakan syirik dan bahayanya. Cuma kalau orang tidak terlalu mendalam membahas mengenai itu, saya dan kita semuanya ini dikiranya syirik itu kemudian tidak menimbulkan berbagai macam kerusakan yang ada di masyarakat. Tapi ada judul yang disebutkan mafasidus syirki wa adraruhu, kerusakan syirik dan bahayanya tadi. Pertama sudah pernah dibahas, yaitu wikrul. Pertama adalah ihanatun li karamatil insan, yaitu syirik itu bisa merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Waktu itu disebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia, maka oleh Allah disebut khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan, menjadikan khalifah di bumi. Bukan akan menciptakan Adam, tapi khalifah. Bukan manusianya, tapi fungsi daripada manusia. Apa fungsinya? Mengatur kehidupan di dunia itu. Maka manusia itu dimuliakan sama Allah. Tapi ketika orang bersyirik, maka dia merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan benda dan barang. Pikirannya tidak jalan, hatinya juga tidak jalan, imannya tidak jalan. Dia meyakini benda-benda, barang-barang yang secara zahir tidak bisa memberi manfaat, lalu dia hidupnya tergantung pada itu tadi. Yang kedua, asyirku itu wikrul khurafat wal abadil. Syirik itu adalah sarang daripada khurafat dan kebatilan. Nah, itu sudah dibahas karena akalnya itu sudah dikalahkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi ketundukannya manusia kepada barang-barang dan seterusnya. Yang ketiga, nah ini yang dibahas, asyirku itu zulmun lil haqi, zulmun adimun, kezaliman yang besar. Nanti adik-adik kalau bawa Quran, saya tolong disiapkan surat boleh pakai surat Al-Zariyat 56. Saya rasa itu sudah sangat populer ya. Kita pakai surat An-Nahl aja 36, surat An-Nahl 36. Jadi saya ulangi, asyirku itu, syirik itu adalah kezaliman. Zulmun lil haqiqati, kezaliman terhadap kebenaran. Dalam iman kita, kebenaran itu orang menyembah Allah, tapi karena syirik maka dia merobek-robek hakikat daripada kebenaran tadi. Nah, di dalam ayat yang saya minta untuk disiapkan tadi, yaitu surat An-Nahl ayat 36. Inilah jenengan dan saya harus merespon ini ya. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut ya.
Apa bahasa Indonesianya? Monggo, kalau ada yang berkenan membaca terjemahnya, kalau tidak saya sendiri. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Bentar, sampai di situ. Berarti tidak ada orang mengklaim bahwa dia tidak kebagian rasul. Setiap umat yang sudah lewat itu sudah dikirim seorang rasul. Saya selipkan dulu dalam bahasa kitab yang lain, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita. Itulah yang penting berikutnya. Tidak meninggalkan kita begitu saja. Itu dalam bahasa yang lain. Allah itu habis menciptakan kita, memberi fasilitas kehidupan, kok kita ini dibiarkan aja, nggak tanggung jawab. Bukan. Allah itu tanggung jawab. Bagaimana cara tanggung jawabnya? Nah, berikutnya. Arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul. Nah, di situ. Jadi sebagai tanggung jawab manusia di dalam menciptakan manusia dan memberi rezeki manusia, Allah mengutus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati rasul dalam banyak aspek kehidupan, maka orang itu masuk surga. Waman asahu dakhalan nar. Siapa yang mendurhakai rasul, orang itu masuk neraka. Ya semau-maunya Allah, mau disurgakan, mau dinerakakan, ya makhluknya sendiri kok. Ya, coba tak potong dulu, tak selipkan. Ketika kita membahas perang Badar, coba tak cek, perang Badar itu umat Islam menang apa kalah? Perang Badar belum pernah diceritani. Menang. Padahal jumlahnya umat Islam berapa? 317. Orang kafir berapa? 1000-an lebih, Mas. Dan jangan bisa memikir, membayangkan antara 300 lawan 1000, 1:3. Yang menang umat Islam. Dari mana kemenangannya? Allah mengutus malaikat. Ringkasnya cerita yang diterangkan di Quran, Allah memberi pertolongan kepada Nabi. Naudzubillah min dzalik. Orang kafir itu diapakan? Dipotong-potong ujung jarinya, dipotong lehernya. Saya tanya yang hadir, kalau Allah yang memerintahkan sadis apa enggak? Enggak ada. Ditenggelamkan semuanya kaum Nabi Nuh, sadis apa enggak? Enggak. Karena itu makhluknya Allah sendiri, yang memberi rezeki sendiri, yang menghidupkan ya Allah, yang mematikan ya Allah, terserah. Jadi kalau ada Pak Kiai, Pak Ustadz mengatakan neraka, itu bukan Pak Kiainya yang meneraka-nerakakan, itu Allah. Ya terserah Allah. Wong itu makhluknya sendiri itu. Makanya tak selipkan tadi, perang Badar itu menang umat Islam itu, jangan kalau baca kisahnya itu adalah penggal lehernya, potong ujung jarinya. Kok sadis? Tidak ada yang sadis, Mas. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sak kampung ditenggelamkan sama Allah, oke kok, nggak masalah. Di situ loh orang Islam itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Jadi saya ulangi, sungguh Allah telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Jadi tidak ada dalam perjalanan umat manusia itu tidak kebagian rasul. 2023 jenengan hidup sekarang, kebagian rasul enggak? Loh kok sepertinya enggak kebagian gitu. Kebagian, namanya siapa? Muhammad. Secara zahir fisik kita tidak pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad, tapi riwayat hidupnya bisa dilacak. Ucapan-ucapannya Rasulullah sudah terdokumentasi dengan rapi. Para ahli sejarah yang jujur bersepakat memang pernah ada orang namanya Muhammad, dan dawuh-dawuhnya Nabi itu menjadi dasar hukum dalam kehidupan manusia. Nah, jenengan dan kita semuanya kebagian Rasul yang namanya Nabi Muhammad tadi. Nah, ayat itu tadi, deretan para nabi, deretan para rasul, zamannya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda, misinya sama. Apa misinya, Pak? Monggo. Selanjutnya terjemahannya tadi. Untuk menyerukan. Pakai untuk menyerukan segala Allah. Terus? Dan jauhilah taghut. Ya. Saya tanya, berarti misinya para nabi, deretan para nabi, yaitu tadi
menyembah Allah, satunya apa? Menjauhkan diri dari tauhid. Ada 3 pertanyaan. 1, berdasarkan ayat itu. Ini pengulangan, berkali-kali sudah dibahas itu. Apakah orang bisa sukses menyembah Allah satu-satunya kalau dia tidak mau meninggalkan tauhid? Sukses apa tidak? Jawabannya? Loh, berdasarkan ayat tadi loh. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul untuk menyerukan sembahlah Allah, jauhi tauhid. Pertanyaannya, apakah orang bisa sukses menyembah Allah satu-satunya kalau dia tidak meninggalkan tauhid? Tidak. Karena syaratnya menyembah Allah dengan tepat dan benar dan sukses itu dia harus meninggalkan apa? Tauhid. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada orang berniat menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Kalau pertanyaannya apakah ada? Jawabannya apa? Ada. Itu ada di eranya zaman Nabi saja atau sampai 2023? Sampai pada akhir zaman enggak? Berarti dakwah tauhid ini tidak boleh berhenti-berhenti. Jadi saya ulangi bahwa syirik itu adalah zulmun lil haqiq, zulmun azimun, kezaliman yang sangat besar. Zulmun lil haqiqati, menzalimi kebenaran, li'anna a'zamul haqa'i alla ilaha illallah. Karena sesungguhnya hakikat kebenaran itu adalah bersumber dari la ilaha illallah. Ya. Jenengan dan saya tidak boleh hanya sekedar la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali dari Allah. Itu uraiannya banyak sekali. Uraiannya banyak sekali. Nah, ini kan menjelaskan bahwa syirik itu adalah kezaliman. Yang dizalimi siapa? Kebenaran. Kebenaran yang kaitannya dengan apa? Kebenaran yang sebenarnya, hakikat daripada kebenaran menyembah Allah. Tapi ketika ada orang tidak menyembah Allah, berarti orang itu adalah mencitrai kebenaran yang sebenarnya itu tadi. Nanti saya sebutkan satu lagi. Coba jangan cari ayat yang agak beda ya. Apa ayat yang agak beda? Pakai surat Al-An'am 82. Nanti tak tanya panjenengan. Surat apa tadi Pak? Al-An'am 82. Ya. Itu loh, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di situ ada kalimat dzulmin, dzulum. Ya, ada bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Wah. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Terus? Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Diulangi lagi Pak, monggo. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Saya potong. Orang yang beriman tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan. Syirik itu bahasanya di situ apa di situ? Bahasa enggak, bahasa Arabnya. Bahasa Qur'annya apa Pak? Zulm, zalim. Coba, kalau orang tidak sensitif, itu orang tidak terasa. Loh, syirik kok zalim ya apa sih? Yang dizalimi itu Allah. Itulah maka di dalam kitab Al-Qaulul Mufid itu zalim yang terbesar itu menzalimi Allah. Kalau zalim itu ada 3 Pak. Manusia menzalimi diri sendiri. Ada enggak? Caranya gimana? Punya sehat, punya kesempatan, punya uang, punya ilmu, punya jabatan, tidak dipakai untuk kebaikan. Yang dizalimi siapa itu? Orang lain apa diri sendiri? Diri sendiri. Yang digiring untuk merangkak dengan cara-cara begitu itu orang lain apa dirinya sendiri? Diri sendiri. Maka kata Rasulullah, bantu itu, cegah temanmu itu jangan boleh mendolimi itu, dan yang didolimi. Tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang mendolimi. Lah pikirannya sahabat loh,
Mestinya yang ditolong yang didolimi, kok yang mendolimi ditolong itu gimana? Supaya dia tidak terjadi kedoliman kepada orang lain. Lah kedoliman kepada diri sendiri itu adalah dia tidak menggunakan fasilitasnya hidup itu untuk kebaikan. Zulmun li nafsihi, mendolimi diri sendiri. Yang kedua, mendolimi orang lain. Coba saya tanya, dolim itu apa sih Pak? Definisinya apa? Oh, dolim sampai apa maksudnya? Adik-adik yang muda-muda yang baru lulus itu bisa apa itu dolim? Haknya orang itu nggak diberikan, betul Pak? Saya ulangi, mendolimi orang lain itu berarti haknya orang lain nggak diberikan ya. Sekarang saya tanya, haknya manusia itu yang paling prinsip hak apa? Jawabannya hak hidup. Boleh nggak manusia satu dengan manusia yang lain merampas hak hidupnya manusia lain? Boleh. Yang memberi hak hidup siapa? Allah. Ada kewajiban masyarakat, bangsa dan negara melindungi hak hidupnya manusia enggak? Iya. Itu loh yang saya maksudkan. Orang bisa mendolimi diri sendiri, berarti haknya ini tidak dipelihara dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, orang bisa mendolimi orang lain. Mendolimi orang lain itu haknya orang itu enggak diberikan. Yang paling prinsip haknya manusia itu adalah hak, kata panjenengan tadi apa? Hak apa? Hidup. Coba tak potong dulu Pak, ini adik-adik yang muda-muda yang ngerti. Deklarasi PBB tentang hak asasi manusia itu tahun berapa? Oh sudah lupa PMP-nya ya. Ya, deklarasi atau tanggal berapa diperingati sebagai hak asasi manusia seluruh dunia? Saya langsung yang ngomong. Atau sebelum itu, Nabi itu pidato terakhir di Arafah tanggal berapa? Kalau Arafah semuanya tahu tanggal berapa hari Arafah itu? 9 bulan Oktober ya, bukan Oktober. Dzulhijjah. Dzulhijjah Pak ya? Ya, tahun ke-10 Hijriah. Coba jangan bayangkan, tahun ke-10 Hijriah Mas. Ini yang ikut itu semua orang Islam, semua pakai pakaian ihram. Apa pidatonya Nabi? Sebelum Nabi pidato itu orang itu dirangsang ditanya, ayyuhan nas ayyu yaumin hadza. Gak ada yang jawab. Ini hari apa ya? Tanya lagi, ayyuhan nas ayyu syahrin hadza. Ini di bulan apa ya? Nggak ada yang jawab. Tanya lagi, ayyuhan nas ayyu baladin hadza. Ini di negeri mana? Padahal Mekah. Tiba-tiba ada yang jawab, al yaumul haram ya Rasulullah. Nabi, ini bulan haram. Ya, Dzulhijjah. Asy-syahrul haram. Al yaumul haram, hari haram. Asy-syahrul haram, bulan haram. Al baladul haram, ya, negeri yang haram. Lalu Nabi menerangkan, fa innallaha qad harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum wa a'radakum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya Allah mengharamkan darah sesamamu, kehormatan sesamamu dan harta benda sesamamu sebagaimana haramnya harimu ini di bulanmu ini dan di negerimu ini. Jauh sebelum ada deklarasi PBB tentang hak asasi manusia, baru tanggal 10 Desember 1948 setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2. Jadi dunia baru sadar bahwa manusia itu punya hak hidup tahun 48, tapi Nabi sudah meletakkan dasar tentang hak hidupnya manusia itu tidak boleh dirampas oleh manusia yang lain, sehingga orang Islam harus lantang mengatakan apa? Hak hidupnya manusia loh Pak, bukan orang Islam aja loh ya. Hak hidupnya manusia itu yang memberi adalah Allah. Tugas masyarakat, tugas bangsa dan negara adalah memelihara hak hidupnya manusia, bukan merampas. Nah, kezaliman yang kedua adalah merampas hak hidupnya
manusia. Nah, kezaliman yang ketiga seperti ayat itu tadi. Ya, kezaliman yang ketiga kepada siapa? Jawabannya mendolimi Allah. Apa maksudnya mendolimi Allah? Haknya Allah tidak diberikan. Apa haknya Allah itu? Hak untuk diibadahi. Pertanyaannya, hak untuk diibadahi satu-satunya atau ada yang lain? Jawabannya satu-satunya. Tolong dibaca lagi Pak ayatnya tadi. Monggo pakai mic. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. wes tak balik. Berarti ada orang yang beriman tapi mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan enggak? Iya. Kalau murni imannya pure ya, bebas daripada kesyirikan, mau dapat jaminan apa Pak? Monggo terusnya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman. Terus mereka mendapat petunjuk. Al-aminuna fil akhirah, orang itu aman di akhirat. Al-muhtaduna fid dunya, orang itu di dunia dapat petunjuk. Entah berapa kali saya ngomong membuat ilustrasi seperti yang akan saya omongkan di sini ini. Ada anak muda ngomong sama bapak yang seusia dengan saya, 60 sekian. Pak, ternyata dengan ini sudah tua Pak. Bapak yang sudah sepuh tadi diomongi gitu gimana? Kalau dia ngerti tauhid? Oh enggak apa-apa Mas, semuanya orang ya tua kok. Yang tua itu loh, bukan saya saja, semua orang yang rajin sholat, yang tidak rajin sholat ya tua. Bener Pak ya? Anak ini ngomong lagi, Surabayaan. Hati-hati loh Pak, sampai tambah tua nanti banyak penyakitnya lah. Bener gak? Ya mesti aja sudah dipakai 60-70 tahun, nah kamu masih 24 tahun. Saya ini Mas, kalau berdiri nggak ditotor dulu ngeblak karena sudah 60 sekian. Ya kamu mencolot aja bisa. Bener Pak ya? Anak ini ngomong lagi, hati-hati loh Pak, dengan tambah tua banyak penyakitnya, nanti bisa mati loh. Bener apa salah omongannya? Jangan marah, enggak apa-apa. Ini kalau orang muslim ya enggak apa-apa, semua itu akan mati. Yang jadi masalah kalau saya mati tidak masuk surga. Oh itu keyakinan saya kok. Itu tadi pedomannya. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan fil akhirah? Bebaskan diri kita dari kesyirikan. Kezaliman kepada Allah itu adalah kesyirikan. Ya, itu dalam konteks ukhrawi, orang yang tidak syirik itu pasti selamat hidupnya di akhirat itu. Ini panjang keterangannya, ada hubungannya dengan syafaat juga ya. Yang kedua, al-muhtaduna fid dunya. Orang itu di dunia dapat petunjuk, arahnya jelas. Nah, coba saya beri contoh individu, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Sekarang individu dulu. Ketika orang itu akidahnya betul, tidak ada terkontaminasi dengan kesyirikan. Mohon maaf, kira-kira pandangan dan perilaku hidupnya baik-baik saja nggak Pak? Betul Pak ya? Individu. Sekarang saya keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Ya, lalu dibebaskan dari kesyirikan. Saya beri contoh, misalkan seorang bapak ngomong sama anaknya, ya, sebentar lagi ayah mau beli mobil. Loh, ayah dapat dari mana? Dapat rezeki dari ini, dapat keuntungan sekian. Nggak usah khawatir, ayah tidak korupsi. Karena korupsi itu menyalahgunakan uang orang lain, dan itu menurut tauhid itu syirik. Kalau orang syirik itu dan mengumpulkan harta benda namanya asyirku fil mahabbah. Dia mencintai dunia lebih dari cintanya kepada Allah. Terus begitu. Akhirnya anak sama istri sama keluarga maka hidupnya baik-baik saja. Sekarang saya tanya, kalau semua anggota komponen masyarakat bangsa dan negara itu tidak ada yang syirik, kapan hari sudah saya terangkan. Syirik itu maknanya macam-macam loh Pak ya. Apakah masyarakat bangsa dan negara itu baik-baik saja? Ya, pasti tidak ada orang yang mengambil haknya orang lain, tidak ada orang yang mengambil haknya negara, tidak ada orang yang mengambil haknya proyek, karena dia lebih mencintai Allah dan mencintai duniawi itu tadi. Ya, tidak ada orang kemudian
ketika atasannya mengatakan salah lalu diikuti saja menjadi tidak ada. Itu dalam kitab tauhid sama dengan yang pertama tadi, bisa asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta karena dia mencintai dunia lebih daripada cintanya kepada Allah. Yang kedua tadi bisa kategorisasinya adalah asyirku fit taati, syirik dalam ketaatan, mentaati seseorang yang sebenarnya tidak boleh ditaati karena orang itu menyalahi hukum dan syariatnya Allah. Itu namanya asyirku fit taati. Nah, kalau tidak terjadi kesyirikan itu, maka pandangan dan perilaku masyarakat bangsa dan negara itu baik-baik saja. Itu maksudnya orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itu adalah aman di akhirat dan mereka itu dapat petunjuk di dunia. Terakhir begini Mas, ini cerita. Nanti di tengah-tengah cerita saya ingin responnya ini jamaah. Nabi itu pernah naik khimar dengan sahabat yang namanya Mu'ad. Ya, entah berapa kali saya ngomong itu di sini. Di tengah perjalanan, Nabi tanya begini, ya Mu'ad, ada dari ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Mu'ad, kamu ngerti tak apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dan apa haknya manusia yang pasti dipenuhi oleh Allah? Berarti yang ditanyakan Nabi itu adalah hak dan apa? Antara siapa dengan siapa? Manusia dengan Allah. Kalau itu haknya Allah, wajibannya? Halo? Saya ulangi, berarti yang ditanyakan Nabi itu adalah antara hak dan kewajiban. Antara siapa dengan siapa? Allah dengan manusia. Kalau itu haknya Allah, kewajibannya siapa? Manusia. Yang mewajibkan manusia? Allah. Dibalik, kalau itu haknya manusia, kewajibannya siapa? Halo? Allah. Yang mewajibkan Allah? Jangan manusia. Tidak bisa manusia mewajibkan Allah. Allah sendiri. Ada hubungannya dengan kezaliman itu tadi Pak. Saya ulangi pakai bahasa yang sederhana. Mu'ad, kamu tahu tak apa haknya Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia dan apa hak manusia yang pasti dipenuhi Allah? Bahasa aslinya, ya Mu'ad, ada dari ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Apa jawabannya sahabat Mu'ad? Dikembalikan ke Nabi Pak. Allahu wa rasuluhu a'lam. Perkara itu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu maknanya Mas. Karena yang ditanyakan oleh Nabi itu aspeknya adalah agama, akidah. Maka oleh sahabat dikembalikan ke siapa? Nabi. Saya tanya, tak potong. Tadi naik apa? Naik khimar. Khimar itu apa? Keledai. Binatang yang lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Iya, jangan kucing. Kalau kucing terlalu kecil, kambing. Andai kata ditanya, Mu'ad, ini keledaimu kok kuat dinaiki orang-orang itu, dikasih makan apa? Dijawab gak kira-kira? Yang tanya Nabi, dijawab gak kira-kira? Ini pakai ini. Dijawab gak Pak? Dijawab. Mengapa? Karena urusan makani keledai tidak perlu Nabi. Tapi kalau urusan haknya Allah dan kewajibannya manusia, haknya manusia, kewajibannya Allah, perlu keterangan dari Nabi gak? Nah, di situ. Itu ada ilmunya, Mas. Oh, kalau begitu sahabat saja yang gandeng renteng sama Nabi itu, kalau itu urusan akidah, ibadah dan akidah dikembalikan ke Nabi. Jawabannya iya. Kalau begitu orang yang hidup setelah para sahabat sampai 2023 ini, kalau itu urusan akidah dan ibadah harus dikembalikan ke siapa? Nabi. Tidak boleh membuat sendiri. Dari pertanyaannya Rasulullah kepada sahabat Mu'ad, lalu sahabat Mu'ad mengembalikan ke Nabi, itu tadilah
Kemudian Nabi memberi keterangan haqqullah, haknya Allah alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, agar manusia menyembah kepada Allah dan manusia tidak boleh apa? Syirik. Begitu syirik, maka itu dia mendolimi Allah. Haknya Allah tidak dikembalikan kepada Allah itu tadi. Nah, makanya umat Islam itu tidak ada yang tidak bernilai tauhid, semuanya bernilai tauhid. Ya, punya kesempatan, punya harta, punya ilmu, punya jabatan, itu kesempatan untuk dipakai untuk mengembalikan haknya Allah tadi, yaitu untuk ibadah. Sekarang dibalik, wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya manusia yang merupakan kewajibannya Allah. Apa haknya manusia? Panjenengan dan saya punya hak. Kalau haknya Allah adalah hak untuk diibadahi, itu kewajiban manusia. Kalau haknya manusia, kewajibannya Allah itu, jawabannya gampang, Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, bahwa Allah tidak akan menyiksa bagi orang yang tidak syirik. Jadi kita ini aman-aman saja kalau kita ini tidak syirik, itu hak kita dan itu kewajibannya Allah. Maka orang, kata surat Al-An'am tadi, orang itu akan aman di akhirat. Jadi kembali lagi, ada judul-judul yang menyebutkan bahwa syirik itu adalah ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Dua, syirik itu disebut wikrul khurafat wal abatil, yaitu sarang dan sumber daripada berbagai khurafat dan kebatilan-kebatilan. Tiga, asyirku itu adalah zulmun azimun, kezaliman yang besar. Zulmun lil haqiqati, mendolimi kebenaran, li'anna a'zamul haqa'i alla ilaha illallah. Hakikat kebenaran itu adalah ucapan yang bersumber dari ucapan la ilaha illallah. Saya rasa kalau ini diurai itu bisa begini. Oh Pak Ustadz, kalau begitu iman itu deretannya panjang, ada 60 cabang. Jawabannya apa? Iya. Yang paling tinggi apa? Ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan duri dari jalan. Paling gampang begitu. Lah deretan dari ucapan la ilaha illallah sampai hanya menyingkirkan duri, ini banyak sekali. Ada urusan keluarga, ada urusan masyarakat, ada urusan ekonomi, ada urusan sosial, ada urusan ini. Itu semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah bagian daripada iman, dan tidak boleh, harus semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau bisa begitu, maka orang itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, tidak mendolimi Allah dengan perbuatan syirik itu tadi. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjut, ada syirik itu sumber ketakutan dan kecemasan manusia. Apa betul? Nah begitu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.